Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi, para siswa dan siswi yang dirahmati Allah, kali ini Bapak akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara berpikir positif. Situasi kita yang sekarang ini, di mana suasananya tidak mengenakan, kada nyaman, berjalan keluar kada nyaman, hendak tulak rasa was-was. Nah, jadi dalam situasi yang sekarang ini, berpikir positif itu tetap harus kita utamakan. Meskipun dalam hati kita, dalam keimanan kita meyakini bahwa penyakit itu dari Tuhan, dari Allah, dan tidak ada penyakit itu yang menular sendiri kecuali dengan izin dan ketetapan Allah atau sudah ditakdirkan Allah. Tetapi secara secara nyata kita juga secara yang dapat dilihat, itu istilahnya ya, kita juga harus menjaga diri, membatasi diri, mengikuti saran-saran yang dianjurkan pemerintah. Nah, bagaimana cara berpikir positif atau positive thinking? Yang pertama, sebelum kita tahu bagaimana cara berpikir positif, kita juga harus tahu dulu pengertian berpikir positif. Berpikir positif itu penting. Langkah pertama untuk bisa memiliki pikiran positif, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian berpikir positif. Berpikir positif bisa diartikan melihat sesuatu dari sisi baiknya. Pikiran positif akan lahir dengan sendirinya jika kita menggandingkan segala sesuatu dengan ketentuan kudrat, keinginan dan iradat, kuasa dan keinginan Allah. Karena kita yakin dan beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebankan sesuatu kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kita meyakini bahwa segala sesuatu tuh atas ketentuan dan keinginan Allah. Kita hanya menjalaninya. Itu dalam hati kita, keyakinan dalam keimanan kita. Cara berpikir positif. Berpikir positif diawali dengan sebuah keyakinan bahwa diri sendiri, keyakinan pada diri sendiri, keyakinan bahwa dirinya mampu, keyakinan yang mengatakan bahwa diri kita bisa. Ya, jika kita melihat diri kita bisa, maka kita akan bisa. Jika kita melihat diri kita akan menghasilkan, maka kita akan menghasilkan. Ana inda dzanni abdi bi. Nah, jika kita tidak bisa melakukan hal seperti ini, maka kita masih dikuasai oleh pikiran negatif. Jadi mudah saja mengetahui saat ini apakah kita mempunyai pikiran positif atau pikiran negatif. Kalau diri kita mengatakan, saya kada bisa, ulun kada bisa, ini kada bisa, berarti pikiran kita masih negatif. Disuruh ini, kada bisa, kada mampu, berarti pikiran kita negatif. Kalau kita punya keyakinan, kita disuruh melakukan ini, kita yakin, kita coba, kita belajar, insya Allah kita usahakan, seterusnya itu kita serahkan kepada takdir Tuhan. Nah, berarti kita berpikiran positif. Kita harus selalu berpikir bahwa kita hidup selalu terkait dengan ketentuan Allah. Takdir itu dalam hati kita. Kita yakin bahwa segala sesuatu ini sudah ditentukan oleh Allah. Jika kita dihadapkan pada suatu pekerjaan atau pilihan dengan risiko yang besar, maka kita harus sadar bahwa pekerjaan itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Tetapi untuk mengerjakannya, kita disuruh untuk memilihnya, istikharah. Karena implikasi pilihan tersebut akan kembali kepada kita. Jadi satu takdir itu diiringi oleh takdir-takdir berikutnya.
kita memilih pekerjaan ini, maka nanti takdirnya seperti ini, seperti ini. Kalau kita memilih pekerjaan itu, maka takdirnya seperti itu. Nah, sehingga sebelum kita memutuskan sesuatu, dan kita menginginkan agar takdir-takdir yang mengikutinya itu baik bagi kita, agama kita, dan seterusnya bagi kita, maka kita dianjurkan dalam agama kita istikharah, sembahyang istikharah 2 rakaat. Nah, kemudian kita berdoa pada Allah, minta dipilihkan apa yang kita akan lakukan. Nah, setelah itu baru kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan, apapun yang terjadi, kita harus menerimanya, karena kita sudah berserah kepada Allah. Misalnya tentang jodoh. Jodoh termasuk rizki dan sudah ditentukan Allah. Namun semua ketentuan itu bukan satu ketentuan, tapi bisa bermiliar-miliar ketentuan. Misalnya begini, hamba ini bisa beramal ini dan ini. Jika ia beramal ini dan ini, maka rezekinya sekian, ajalnya sekian, dan ia di neraka atau di surga. Jika ia beramal ini dan ini, maka rezekinya sekian, jodohnya si fulan, wafatnya sekian, dan masuk neraka. Nah, jadi selalu ada 2 pilihan bagi kita itu. Pilihan baik atau pilihan buruk, dan kita kada tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, karena kita kada tahu, maka kita harus minta bantuan dengan Tuhan, dengan Allah, supaya yang kita pilih ini selalu bagus buat kita. Kita istikharah dulu. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan itu ada takdir yang mengiringinya. Kita melakukan ini berarti sudah takdir ada kita. Kita lakukan ini, maka takdir akan mengikuti takdir berikutnya. Sebagaimana firman Allah, wa hadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Al-Quran surah Al-Balad ayat 10. Berpikir positif bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan pikiran sadar. Yang kedua, menggunakan pikiran bawah sadar. Cara berpikir positif menggunakan pikiran sadar ialah berpikir dengan menggunakan rasio atau akal. Sekarang ini banyak orang yang masih mengabaikan rasio atau akal dalam memikirkan sesuatu. Contoh, 1. Ngebut, balajuan di jalan tanpa memperhatikan hak pengguna jalan yang lain. Pergaulan bebas, memakai narkoba, tidak mau belajar agama. Man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Nah, ini kaitannya dengan yang keempat ini. Tidak mau belajar agama. Nah, ini bukan hadis. Ini kayak semacam mahfuzat. Siapa yang berhenti belajar waktu mudanya, maka takbirkan 4 kali, karena dia hakikatnya sudah mati. Jadi kalau ada pemuda yang kada mau belajar agama, itu hakikatnya sudah mati, maka takbir 4 kali bagi dia. Cara berpikir positif secara tidak sadar ialah dengan membentuk pola pikir positif dalam pikiran bawah sadar kita. Pola pikir tersebut sering kita kenal dengan mindset atau paradigma berpikir, yaitu sesuatu yang akan menjadi landasan atau cetakan kita berpikir. Jika pikiran bawah sadar kita sudah memiliki pola pikir positif, ada juga yang menyebut pola pikir sukses, maka semua pikiran kita akan menjadi positif. Caranya dengan meningkatkan keyakinan dan keimanan kita bahwa segala sesuatu telah diatur olehnya. Nah, kita tingkatkan keyakinan dan keimanan. Dan setiap kejadian yang menimpa kita pasti tersimpan kebaikan di dalamnya. Jadi kalau kita sudah minta bantuan dengan Allah untuk dipilihkan sesuatu, dan kita sudah lakukan, kemudian ada kejadian yang mengiringinya dan itu tidak mengenakan kita, maka kita yakini bahwa di dalam kejadian itu pasti ada kebaikan. Cara membangun sikap
berpikir positif. Nah, yang pertama beriman tadi kan, yakin akan segala sesuatu yang telah diatur oleh Allah akan berakhir dengan baik. Nah, setelah tulis ini. Memilih rendah hati, jangan merasa baik sendiri. Jangan menganggap orang lain lebih jelek dari kita. Cobalah melihat orang lain dengan standar orang tersebut. Nah, dan yakinlah bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Allah. Man tawadda'a rafa'allah wa man takabbara, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, cara membangun sikap positif atau berpikir positif. Beriman tadi yang pertama, memilih rendah hati, memilih bersyukur. Nah, bersyukur. Renungkanlah, mungkin banyak sekali yang bisa kita syukuri. Rasa syukur membuat kita tersenyum. Bersyukur bisa memberikan ketenangan bagi diri kita. Nah, syukur dan sabar. Syukur. Nah, kemudian memilih bersikap optimis. Orang yang pesimis itu fokus kepada yang negatif, sedangkan orang yang optimis fokus memandang yang positif. Yakin kita tuh hanya melakukan tugas, melaksanakan kewajiban. Kita sudah maksimalkan usaha kita sudah maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Nah, setelah itu kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Sebelumnya sudah kita minta bantuan kepada Allah untuk memilih apa yang kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, terjadi apapun kita sudah terima. Yang kelima, memilih cepat pulih. Mengembangkan sikap-sikap positif tidaklah berarti bahwa kamu tidak akan pernah mengalami kepedihan. Nah, pasti kan kita sedih, penderitaan atau kekecewaan. Selain itu, mengembangkan sikap-sikap positif tidaklah berarti kamu seharusnya mengabaikan masalah. Masalah pun selalu mempunyai sisi sebaliknya. Kalau kamu gagal dalam ujian, belajarlah lebih giat lagi atau cari pembimbing. Kalau kamu kehilangan teman, perbaikilah persahabatan tersebut atau mencari teman baru. Kalau kamu tidak suka penampilanmu, kembangkanlah kepribadian kamu yang fantastis. Memilih cerita positif. Nah, mulailah dengan menolak hal-hal yang suram. Sungginglah senyum. Kalau kamu lontarkan kata-kata yang positif, pemikiran-pemikiran yang positif, dan perasaan-perasaan yang positif, serta hal-hal yang positif. Nah, cari buku-buku yang nyaman dibaca, yang enak, yang membahagiakan hati. Misalnya buku ini. Nah, ini sedang Bapak baca ini, bukunya asik, cerita Sayyidah Khadijah. Nah, ini tulisannya kayak novel, jadi enak dibacanya. Memilih bersikap antusias, semangat. Sambutlah setiap hari dengan semangat. Laksanakanlah tugas-tugas dengan penuh semangat. Kamu bisa memilih humor kalau kita melakukan sesuatu yang konyol tetapi bukan perbuatan maksiat. Nah, bergaya lah istilahnya. Jangan melewatkan peluang untuk menertawakan diri sendiri. Nah, misalnya pas baca ramin, apa ini lucu, tawakan. Kemudian ingatlah diri bahwa itu sudah ditentukan bagi kita atau ditakdirkan. Nah, itulah salah satu sukacita besar kehidupan. Kalau kita banyak tertawa, kita akan sehat. Tawa itu mengeluarkan kimiawi tertentu dalam tubuh kita. Humor dan tertawa itu sehat. Memilih sportif. Sportif artinya menerima kekalahan dengan positif sambil tersenyum, menjabat tangan sang pemenang, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas kekalahan itu. Sportif berarti pula tidak perlu mengejek yang kalah ketika kamu menang, santai saja. Demikian yang dapat Bapak bagikan. Insyaallah di kesempatan lain Bapak akan berbagi wawasan yang lain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah hilap.
Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.